Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamshi masruran. Wa tamshi, dan kamu berjalan, masruran, sambil senang, gembira, ala dhahri, di atas punggungku. Wa taqa'u, dan kamu akan datang, ay tanzilu, yakni kamu akan turun, hazinan, dalam keadaan sedih, fi batni, di dalam perutku. Wa tamshi, dan kamu berjalan, fi nuri syamsi, di atas cahayanya matahari, wal qamari, dan bulan, wassiraji, dan lampu-lampu, ala dhahri, di atas punggungku. Wa taqa'u, dan kamu akan menjadi, kamu akan datang, ay tasiru, kamu akan turun menjadi, fi zulumati, di dalam kegelapan, fi batni, ada pada perutku. Wa tamshi, dan kamu berjalan, alal jami'i, atas kumpulan banyak orang, ay yakni ila mawadhi' ijtima'in nasi, kamu berjalan menuju ke tempat-tempat kumpulnya orang-orang, ala dhahri, di atas punggungku. Wa taqa'u, dan kamu akan turun, ay tasiru, kamu akan menjadi, wahidan, kesendirian, munfaridan, ay munfaridan, yakni sendiri, fi batni, berada di dalam perutku. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, lanjutan pelajaran yang lalu ini sampai 3 kali pertemuan, ya, yaitu apa yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik menceritakan bahwa bumi ini, tanah yang kita injak ini, tiap hari dia ngomong, ada 10 omongan yang disampaikan. Cuman karena omongan bumi ini enggak terdengar oleh kita, maka kita kadang-kadang acuh, kita cuek. Padahal itu mungkin bumi ngomongnya teriak-teriak sama kita, ya. Sekalipun ada pada satu alam, karena kita beda jenis, beda spesies, maka tidak nyambung, ya. Yang satu jenis aja kalau beda bahasa nggak nyambung, ya. Orang Jawa ketemu orang Sunda, ya, Jawanya nggak pernah kemana-mana, ya. Orang Sundanya juga nggak pernah kemana-mana. Orang Sunda ngomong, orang Jawa nyambung nggak? Enggak, iya. Malah sambungannya bisa beda, ya. Ya. Kata orang Sunda, Mas, batu cokot. Kata orang Jawa, priye iki wong watu kok nyokot. Nah, dicokot itu sama orang Jawa. Sesudah dicokot, kata orang Sunda, atos, atos ente, itu. Nah, kata orang Jawa, emang nih orang Sunda, ketahuan batu digigit ya keras. Padahal itu maknanya berbeda, ya. Batu cokot, kata orang Sunda, batu ambil, ya. Nah, pertanyaannya, udah diambil apa belum? Ya. Atos apa ente? Udah apa belum? Orang Jawa, batu cokot, ya dicokot, digigit. Ya, atos apa ora? Ya atos, batu dicokot. Nah, ini contoh. Itu masih sama-sama orang Indonesia, cuman beda tempat, Jawa sama Sunda. Sama-sama manusia, ya.
Ada yang tinggal di Indonesia, ada yang tinggal di Eropa, Inggris. Ya. Kata orang Inggris, ya, speaking English. Kata orang Jawa ngomong opo, gitu. Nggak nyambung. Ya. Padahal masih sama-sama manusia. Apalagi berbeda makhluk. Ya. Manusia suruh ngomong sama kambing. Ya. Mungkin orangnya paham. Kambing itu kalau mbak-mbek berarti lapar. Ya. Tapi kambingnya dipanggil, diomongin sabar bing, sabar, ngerti nggak? Ya nggak ngerti. Itu tetap aja mbak-mbek. Nah, apalagi kita dengan bumi. Bumi yang kelihatannya senyap, hening, diam, ternyata dia juga bisa berbicara. Cuman nggak nyambung sama kita. Boleh jadi makhluk lain ada yang dengar, tetapi kita makhluk manusia nggak dengar. Oleh karena itu, oleh sahabat Anas bin Malik disampaikan supaya kita tahu bahwa bumi itu tiap hari dia ngomong. Ya. Apa yang diomongkan oleh bumi? Poin yang ke-8 dari 10 omongan bumi. Kata bumi, tamshi masruran ala dhahri wa taqa'u hazinan fi batni. Kamu ini jalan di atas bumi seneng-seneng. Kamu seneng-seneng jalan di atas bumi. Ya bercanda-canda, ya. Terus kemudian joget-joget, ya. Terus apa itu naik kendaraan, apa dan sebagainya. Atau misalnya yang laki-laki dan perempuan pada pacaran, ya. Mana pacarannya di kuburan lagi. Ya. Kuburan itu dulu serem, ya. Sekarang tempat rekreasi. Kayak taman, makanya disebutnya taman makam, ya. Bahkan kejadiannya orang berbuat mesum di atas kuburan. Makanya ada yang terjadi kancet, ya. Disumpahin sama orang yang ada di dalam kuburan. Bumi ngomong, kita jalan di atas bumi seneng-seneng. Kesenangannya boleh jadi lebih banyak pada perbuatan maksiat. Ya karaokean, ya apa itu dugem, ya apa, ya maksiat, ya berbuat dosa, begitulah. Kata bumi bahasa kita, lu jangan seneng-seneng lu. Ya, sekarang aja lu injelak-injelik ke sono kemari, seneng lu. Ntar lu masuk ke perut gua, ya, sedih lu bakalan. Ya, sedih. Masya Allah. Makanya kita harus mempersiapkan diri sebelum masuk ke perut bumi, ya. Kurangi kesenangan-kesenangan kita terkait dengan perbuatan maksiat dan dosa. Kata Allah, falyadhaku qalilan walyabku katsira jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Falyadhaku qalilan. Hendaknya kalian itu tertawanya sedikit. Ya. Tertawa sedikit itu berarti masih boleh tertawa, tapi jangan berlebih-lebihan. Tertawanya jangan berlebih-lebihan. Ya. Ada yang sebetulnya tidak perlu ditertawakan, ya, ditertawa-tertawakan, ya. Ya. Yang mestinya nggak perlu diketawa-ketawain, pakai diketawa-ketawain. Dibuat-buat ketawanya. Apalagi kemudian kesenangannya melewati batas. Kesenangannya melewati batas pada perbuatan yang dilarang oleh Allah.
Itu hendaknya kita falyadhaku qalilan, tertawanya sedikit aja. Kayak ngaji kadang-kadang ada tertawanya, tapi kan sedikit. Enggak dari awal sampai akhir tertawa terus, enggak kan? Kecuali kalau ngajinya sama pelawak ya. Kalau ngajinya sama pelawak ya dari awal sampai akhir ya, perutnya pegel ya. Ya, sakit perutnya, ketawa mulu. Wal yabku katsiran, dan banyak-banyaklah menangis. Banyak-banyak menangis. Artinya kita butuh keprihatinan diri. Jangan sampai pekerjaan kita itu seluruhnya ada pada pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Apalagi di usia-usia tua, usia-usia riskan, usia-usia mendekati alam kubur. Usia-usia mendekati alam kubur itu tanda-tandanya kalau sudah banyak usia sudah ulur ya. Pipi sudah kendur, mata sudah lamur, tandanya sudah dekat sama kubur. Mata udah nggak jelas pandangannya ya. Jauhan dikit udah kabur. Siapa sih itu ya? Sampai dilihat begini ya. Pipi udah mulai kendur, kuping udah mulai kurang pendengarannya, jalan udah mulai susah. Nah ini tandanya deket-deket sama malaikat Israel. Nah, kudu punya persiapan. Jangan kemudian kita di dunia ini seneng terus. Karena Allah tidak akan menciptakan kesenangan dua kali dan tidak pula menciptakan kesedihan dua kali. Kalau orang di dunianya udah seneng terus, besok